Dia. Baik Ustadz, kita lanjutkan saja informasi di sore hari ini. Sempat dilakukan pembersihan pada 2018. Sampah kembali menumpuk di kolong ruas Jalan Tol Wiyoto Wiono, kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jauhnya jarak tempat pembuangan sampah, sementara menjadi alasan warga tetap membuang sampah di kawasan tersebut. Tumpukan sampah kembali terlihat memenuhi puluhan meter ruas kolong Jalan Tol Wiyoto Wiono di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Parahnya, tidak hanya sampah plastik, sampah barang rumah tangga juga terlihat di lokasi ini, seperti selimut hingga kasur. Walau telah dipasang pagar besi dan spanduk larangan, warga kerap membuang sampah di lokasi yang dianggap dekat permukiman. Buang plastik doang sih. Oke. Ini lama-lama jadi banyak begini, Bang? Ini sempat dibersihkan kan, ya, Bang? Sempat dibersihkan. Berarti sempat bersih terus? Nah, warga buang-buang lagi plastik. Jadi numpuk lagi? Ya ini seperti ini numpukan. Sering, marah juga sering, tapi mau sampai kapan nggak selesai-selesai. Nah, mau saya itu jalan akses kiri kanan itu ditutup, nah, dan ditinggikan. Yang ini misalnya pagarnya tembok bikin 7, ini 5, bikin 7. Agak tinggi, dia susah ngelemparnya. Juga jangan dikasih jalan ke kiri kanan. Tak peduli ada sanksi yang menanti, tempat pembuangan sampah sementara yang berada jauh dari permukiman warga pun menjadi alasan warga memilih membuang sampah di lokasi ini. Arafah Spandi melaporkan dari Jakarta. Nah, ini kebiasaan orang kita nih Ustadz, nggak mau jauh sedikit, nggak mau usaha sedikit, main lempar aja ke bawah. Betul. Padahal nanti kalau misalnya banjir, yang disalahin pemerintah, begitu Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau misalnya kita lihat, ada tidak hadis yang berisikan untuk kita sebagai umat muslim menjaga kebersihan? Karena udah masuk dari salah satu rukun iman juga kan Ustadz ya? Ya, bahkan secara eksplisit ya, menyingkirkan duri, lalu kemudian sampah yang menghalangi orang ya, atau merusak lingkungan, itu bahkan dalam agama itu dikatakan yang pertama. Itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Indikator keimanan seseorang itu bisa dilihat, yang paling sederhana itu adalah dari kepeduliannya. Dia menyingkirkan duri atau sampah. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu bahkan bisa bernilai sedekah. Orang yang menyingkirkan sesuatu yang menghambat di jalan, ya, ini kan merusak pemandangan, ini kan tentu baunya itu juga akan kemana-mana ya. Pasti, Ustaz. Bukan hanya pengguna jalan, tapi warga di sekitar itu ya. Ini kan menimbulkan penyakit, ya. Itu kalau yang menyingkirkan itu dikatakan dianggap sebagai sedekah. Artinya apa? Yang melakukan itu kebalikannya, bukan dapat pahala sedekah, tapi pahala menyakitkan orang. Bahkan itu bisa mengganggu keimanannya itu. Karena itu menyingkirkan sampah atau duri dari jalan itu adalah indikator keimanan. Ketika itu dilanggar, itu keimanannya sudah tercoreng itu. Tercoreng begitu Ustaz. Ya. Kan sudah jelas sudah kebersihan adalah sebagian dari iman begitu Betul, Ustaz, ya? itu sangat populer sekali di antara kita ya. Hanya sayangnya itu hanya pada sebatas kognitif ya, pengetahuan kita ini. Yang terpenting sekarang itu adalah bagaimana kita melakukan internalisasi nilai-nilai itu supaya mewujud dalam perilaku dan tindakan kita. Bukan sekedar kita tahu, semua tahu itu. Iya betul Ustaz. Tapi implementasinya ada tidak begitu Ustaz ya? Ya. Dan kalau kita lihat orang-orang sekarang tidak peduli sebelum terjadi bencana begitu Ustaz. Tadi kan seperti kita lihat ada yang bilang ya buang sampah 1-2 kali lempar, kecil-kecil 1 kresek 2 kresek. Tapi kalau 2 tahun 3 tahun yang ngelakuin itu kita kadang-kadang sering meremehkan hal-hal kecil ya. Betul Ustaz. Padahal dari yang kecil itulah kadang-kadang musibah itu datang. Nah itu dia ya. Jadi memang kita harus pay attention misalnya kepada hal-hal kecil supaya sebelum ya sedikit-sedikit jadi bukit jadi bencana lama-lama begitu Ustaz ya. Dan kalau kita lihat Ustaz, kalau dalam Islam sendiri kebersihan itu kan memang sebagian dari iman dan harus dijaga begitu Ustaz. Dan kalau menjaga lingkungan sekitar itu ada implementasi juga dalam Islam Ustaz untuk menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu bisa kita tarik dari bagaimana Islam membangun keharmonisan antar tetangga. Jadi kita peduli kepada tetangga, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling membantu, ya. Membantu itu bila ada yang kekurangan kita harus bantu. Mengingatkan kalau ada sesuatu yang mengganggu misalnya tetangga kita, termasuk aturan dalam membuang sampah ya di lingkungan kita ini.
itu kan kita harus membangun solidaritas warga ya antara tetangga itu. Bahkan saking pentingnya pesan untuk menjaga hubungan dengan tetangga itu sampai-sampai saking seringnya itu disampaikan oleh malaikat Jibril, sampai-sampai ini jangan-jangan tetangga juga bisa mewarisi harta kalau kita meninggal. Sampai begitu Nabi menduga. Saking kuatnya pesan untuk menjaga keharmonisan di tengah tetangga. Luar biasa begitu Ustaz. Karena kalau misalnya kita menjaga kebersihan, menjaga keharmonisan, kita semua akan hidup dengan damai. Kalau misalnya sekarang ini banjir begitu Ustaz, yang kena tetangga kita juga, saudara kita juga sama muslim begitu Ustaz ya. Baiklah pemirsa, alhamdulillah informasi dan tausiah tadi menuju perjumpaan kita di segmen 2 kali ini. Ustadz Mukhlis, terima kasih atas tausiah dan ilmunya hari ini, luar biasa sekali. Sangat memberikan hal yang luar biasa untuk saya dan juga pemirsa di rumah. Dan terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.